Aku live. Pertama kali aku nyoba live. Pas pertama kali, aku nggak bisa live ternyata guys. Kekurangan followers ternyata. Jadi ada batas minimum followers. Waktu itu followers aku masih 100-200 gitu guys. Oh iya tuh, kasihan bener kamu. Terus akhirnya aku post IG, ayo guys tolong follow. Dan kedua kalinya alhamdulillah bisa live. Tapi nggak sebanyak Abah ini yang nonton. Aku tuh pertama kali yang nonton 100 sampai 200. Terus Jadi kamu targetnya berapa? nyusulin Abah yang pasti. Iya. Kan enggak, tapi kan kalau live-nya yang penting ngobrolnya. Yang penting ngobrol. Tapi iya, aku tuh seneng banget live karena aku ngobrol sama teman-teman semua, ngelihat komentarnya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya seru dijawab juga. Kemarin tuh aku ditanya, Mikael bisa naik SPD nggak? Abah tahu SPD apa? Sepeda. Iya, awalnya aku nggak itu Sepeda. sepeda. Terus langsung pada tanya, Mikael bisa bawa mobil nggak? Iyalah, kamu naik sepeda kan dari kecil. Iya dong. Harus semua anak-anak belajar naik sepeda. Jadi waktu itu saya bilang gini, semua harus bisa naik sepeda supaya belajar stabilitas. Karena naik sepeda itu belajar stabilitas. Kalau bisa jalan sepeda, sekali bisa naik sepeda, seumur hidup bisa naik sepeda. Dan sepeda itu apa ya, punya filosofi yang unik. Dalam demokrasi, mencoblos itu karena pilihan. Kalau ada yang mencoblos karena paksaan, ini bahaya. Kalau ada yang mencoblos karena imbalan, itu juga bahaya, itu merusak. Nah, kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu, biasanya terjadinya sebelum pencoblosan, itu bisa merusak kualitas demokrasi kita. Kalau misalnya kepala-kepala desa dikumpulkan, lalu kepala desa diberi ancaman, Pak Kades, bila tidak memilih pasangan tertentu, nanti dana desanya diaudit. Lalu Pak Kadesnya harus meminta ke seluruh rakyatnya, warganya untuk milih calon tertentu. Nah itu salah. Kades seharusnya dapat urusan Pak Kades bebas memilih sesuai aspirasi. Ini yang harus kita tegakkan. Ada juga yang dari imbalan. Misalnya Kades diberitahu, Pak Kades, ini untuk rakyat kalau memilih A dapat ini. Nah, itu merusak demokrasi. Nah, ini contoh-contoh di mana proses pemilu menjadi tidak mencerminkan pilihan, tapi mencerminkan tekanan dan mencerminkan imbalan. Nah, ini yang bisa mengganggu kualitas demokrasi kita. Jadi, ketika tadi saya bilang demokrasi itu harus dijaga, jangan sampai ada yang melakukan penyimpangan yang bisa membuat kualitas proses pemilihan menjadi menurun karena hasilnya tidak mencerminkan keinginan rakyat, tapi mencerminkan tekanan-tekanan atau imbalan-imbalan yang diberikan. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kita harus sadar kalau ada yang penyimpangan begitu, laporkan Bawaslu, laporkan tim hukum, supaya bisa dikoreksi, supaya sistem kita diperbaiki terus-menerus. Saya bilang kemarin sama teman-teman, kalau kita menemukan penyimpangan, menemukan kekurangan, itu bukan soal mau membolak-balikan hasil, tapi kita ini bagian dari gerakan perubahan. Kita ingin pemilu kita lebih baik, lebih jujur, lebih bersih, lebih kali pemilu itu berdampak kepada orang-orang yang diberikan kepercayaan di Dewan Perwakilan maupun kalau tahun ini di Pilpres juga. Jadi rakyat itu punya kesempatan 5 tahun sekali menentukan arah, 5 tahun sekali menentukan
prioritas. Nah, jangan sampai itu terganggu. Kita hormati. Jadi saya lihat anak-anak semua itu punya potensi besar untuk bisa berperan lebih banyak di antara pemilu. Ya, pemilu tuh sekali 5 tahun lagi. Nah, di antara keduanya itu ada ruang untuk peran teman-teman yang banyak sekali. Jadi keterlibatan kemarin dalam kampanye, keterlibatan di dalam proses jaga optimisme. Kita harus selalu berprasangka baik pada bangsa dan rakyat. Kenapa kemarin saya dalam kegiatan kampanye banyak berdialog, berdiskusi dengan tema-tema perubahan dengan agenda-agenda yang konkret, yang mungkin oleh sebagian dianggap tema-tema yang terlalu berat. Karena saya menghormati rakyat dan saya berprasangka baik pada rakyat. Bahwa rakyat kita ingin tahu apa yang akan dikerjakan. Dan rakyat kita menghargai ide gagasan. Dan rakyat pengen bisa memilih berdasarkan rencana yang mau dibuat, berdasarkan rekam jejak yang menjadi calon. Jadi saya berprasangka baik dan saya mencoba untuk terus-menerus menghargai proses ini. Tapi tetaplah semangat, jadi be the change. Jadi buat anak-anak muda, nih ini fotonya nih. Ini buku Be the Change. Itu pas di Korea ya? Ini Malaysia. Kalau nggak salah di mana? Di Malaysia ya. Di Malaysia. Abang lagi di Malaysia. Saya lagi di Malaysia. Terus Ke perpustakaan ya. Perpustakaan. Be the Change. Terima kasih buat semuanya yang sudah ikut live. Salam hangat, salam hormat buat semua. Terus ini di sini ada penonton samping nih ikut. Tia, say hello. Masuk Halo. lagi. Gantian nimbrung live-nya Mikael sama Abah. Salam buat semuanya. Oke. Yuk, sampai ketemu ya. Bisa gini. Turun lagi bah, turun lagi bah. Coba naik. Naik aja. Alright. That's better. Lagi dong Tia, lagi. Nah, sip. Terima kasih semuanya. Thank you everyone. Sampai ketemu. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Good night. Good night. Can you turn it off? Yes, I can.